Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, serta nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh sukacita. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pernah gak sih kita berpikir atau merasa, kok kalau saya berteman dengan si A, iman saya meningkat nih, saya jadi rajin sholat, saya rajin baca Quran. Tapi ketika saya berteman dengan si B, saya lagi dekat dengan si B, kok saya keimanannya turun nih, saya jadi malas sholat, malas baca Quran dan ibadah yang lain. Ada yang pernah merasa seperti itu? Ya, ternyata memang benar. Keimanan kita naik turunnya itu ada banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya iman kita adalah dengan siapa kita berteman. Ternyata ini bukan masalah yang sepele loh Bapak Ibu, tapi ini masalah yang cukup penting. Jika kita tidak menanganinya, itu bisa membawa banyak kemadorotan untuk diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, innama mathalul jalisi sholih wal jalisi saw, kahamilil miski wa nafi'il kiri. Fahamilul misk, innama an-nahdi baka wa imma anta beta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah wa nafi'ul kiri imma ayyuriqo thiyabaka wa imma antajida rihan khabithah." Yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi atau tukang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberimu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli minyak wangi itu, atau kamu dapat bau harum daripadanya. Sedangkan tukang pandai besi akan membakar bajumu dan juga kamu mendapatkan aroma yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, itu kita bisa beli minyak wanginya, atau kita bisa dibonusi minyak wangi itu, atau minimal kita bisa mencium aroma wangi dari minyak wangi tersebut. Tapi kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, tukang pandai besi itu dekat dengan api yang besar, suasana yang panas ya, abu, debu. Nah, itu nanti bisa menempel ke baju kita. Atau kalau baju kita kena bara apinya, baju kita bisa terbakar. Atau minimal kita ikut ketularan bau tidak sedapnya. Atau mungkin bahasa Banyumasnya itu bau sangit seperti itu ya. Begitu juga dengan kita jika berteman dengan orang yang sholih. Nah, kita berteman dengan orang yang sholih, kita akan termotivasi, akan terbawa semangatnya dalam beribadah. Begitu juga jika kita berteman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah ya, yang ada kita akan semakin terbawa dalam keindahan-keindahan dunia yang hanya bersifat sementara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jadi teringat nasihat dari orang tua saya ketika saya masih remaja. Orang tua saya mengibaratkan dalam mencari teman untuk menyemangati sholat. Misal nih kita mau pergi safar, ada 5 orang. Nah, dalam perjalanan itu
5 orang, yang 4 diantaranya ini dia tidak rajin sholat. Dia sholatnya bolong-bolong atau bahkan tidak sholat sama sekali. Sementara yang 1 orang ini dia rajin sholat, sholatnya juga tepat waktu, tidak pernah bolong-bolong. Dalam perjalanan ketika mendengar suara azan, yang 1 orang ini bilang ke temannya, "Guys, berhenti dulu guys, udah azan, yuk melipir sholat dulu." Tapi ternyata yang 4 karena sudah terbiasa meninggalkan sholat, ya jelas dia responnya, gak usah berhenti, kita jalan aja, nanti kita kemalaman sampai sana ya, kita sholatnya nanti aja kalau sudah sampai. Akhirnya yang 1 orang terbiasa sholat tepat waktu ini kebawa 4 orang yang sholatnya tidak tepat waktu atau bahkan sholatnya bolong-bolong. Begitupun sebaliknya, jika dalam 5 orang ini 4 diantaranya rajin sholat tepat waktu, tapi yang 1 sholatnya mungkin masih bolong-bolong, ketika dalam perjalanan yang 4 ini berhenti sholat, yang 1 mungkin ketika turun pertama untuk sholat itu masih mager, aku gak ikut sholat, aku tunggu di mobil aja. Tapi lama-lama dia mungkin gabut ya, sumuh, gabut, bingung mau ngapain, temennya pada sholat. Akhirnya di pemberhentian di masjid yang kedua, yang ketiga, dia ikut turun, ikut sholat karena dia nggak mau sendirian, nggak mau gabut sendiri. Akhirnya ikut sholat ke masjid ya. Pelan-pelan dari situ, yang 1 orang sholatnya bolong-bolong ini lama-lama ke bawah 4 orang yang sholatnya rutin. Itulah dalam mencari teman seperti itu. Tapi mencari teman yang biasanya juga tidak cukup. Kita juga harus mencari lingkungan yang mensupport kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Meskipun kita sudah ada teman yang baik, tapi lingkungannya tidak mendukung, ya sama saja kita akan terhambat dalam beribadah. Ada saja kendalanya. Tapi sebaliknya, jika 4 orang ini yang sholatnya rajin, tepat waktu, bisa membawa temannya yang 1 ini sholat bolong-bolong itu menjadi rajin sholat tepat waktu juga. Begitulah pentingnya teman dalam mempengaruhi keimanan kita. Tapi di samping teman yang bisa membawa kita menjadi lebih baik keimanannya, ada juga lingkungan yang mempengaruhi keimanan kita. Lingkungan yang tidak mensupport itu juga bisa menghalangi kita dalam beribadah. Jadi harus ada kesinambungan antara teman yang baik dan lingkungan yang mensupport juga, agar kita bisa semakin dekat dengan Allah dalam beribadah. Kita juga bisa semakin rajin dalam beribadah kepada Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Selain itu, orang tua saya juga menasihati saya tentang prinsip. Selain berteman, dalam berteman juga harus memiliki prinsip ya, supaya kita tidak mudah terbawa arus ya. Namanya anak remaja kan ya, dulu itu sangat mudah terombang-ambing ke bawah teman. Nah, makanya saya sejak kecil sudah ditanamkan prinsip oleh orang tua saya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, supaya saya tidak terbawa arus. Contohnya, misal saya memiliki prinsip tidak bersalaman dengan lawan jenis. Ketika saya menjumpai teman yang sebebasnya dengan lawan jenis, megang sana, megang sini, tertawa terbahak-bahak, saya merasa tidak nyaman, ya maka saya akan otomatis minggir, tidak terlalu dekat dengan rombongan itu atau dengan teman-teman itu, karena itu bisa mengganggu prinsip saya. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ada pertanyaan seperti ini. Biasanya tuh orang yang ibadahnya rajin, orang yang taat, itu gak asik sih di tongkrongan. Mereka itu ngobrolnya terlalu kaku ya, terus ngobrolnya itu tentang dalil-dalil gitu, pusing, gak asik mereka di tongkrongan, gak enak. Jangan salah, zaman sekarang itu sudah banyak loh orang-orang yang bisa memadukan antara hobi dia di dunia dan juga kewajiban dia untuk di akhirat nanti. Sudah banyak kok Gen-Z ya, itu yang mereka di tongkrongan itu asik, ngobrolnya asik, diskusinya juga asik, kemudian suka ngafe-ngafe juga, tapi mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ketika sudah masuk waktu sholat, mereka cari musola untuk sholat, mereka tetap mengusahakan sholat tepat waktu ya. Jadi itu bukan alasan ya. Orang ngobrolnya asik atau tidak itu ya tergantung kepribadian orang itu, bukan dari dia rajin beribadah atau enggak.
Tapi kalau rajin beribadah atau tidak itu bisa diusahakan. Nah, pilihannya cuma ada 3 nih. Kita mau mencari teman yang asik ngobrol tapi dia tidak asik beribadah, atau mencari teman yang gak asik ngobrol tapi asik beribadah, atau mencari teman yang asik ngobrol dan asik beribadah. Pilihan cuma 3. Ya otomatis kita pasti pengennya yang ketiga ini, diajak ngobrol asik, diajak beribadah juga asik. Tapi kalau qadarullah ya, kita tidak dapat teman seperti itu, minimal cari teman yang walaupun tidak asik diajak ngobrol tapi dia asik diajak beribadah. Karena walaupun dia tidak asik di dunia, nantinya dia akan asik di akhirat. Dan asik di akhirat itu maksudnya gimana? Dia nanti di akhirat bisa mengajak kita untuk masuk surga. Ya Allah, dulu aku di dunia sering berangkat kajian sama Fulana, tapi ini Fulana kok nggak ada. Oh, Fulana ada di neraka. Ya Allah, tolong angkat dia dari neraka, bawa dia ke surga. Dia dulu di dunia rajin berangkat kajian bareng saya, ya Allah. Nah, itu teman yang asik di akhirat, yang bisa membawa temannya tadinya di neraka masuk ke surga. Walaupun selama di dunia dia nggak terlalu asik ngobrolnya. Tapi jangan sampai kita dapat teman yang nomor tadi asik di dunia, ngobrolnya asik, mainnya asik, tapi nggak asik dalam beribadah. Kenapa? Ya karena nanti dia asiknya cuma di dunia aja, di akhirat dia tidak asik. Boro-boro asik nyelapetin diri sendiri aja di neraka dia nggak bisa. Apalagi nanti dia suruh mengajak kita masuk ke surga, yang ada nanti dia malah ngajak kita masuk ke neraka sama dia karena terlalu bersenang-senang di dunia. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dalam mencari teman agar keimanan kita tetap terjaga, jangan hanya mencari teman yang asik di tongkrongan atau asik ngobrol saja, tapi cari juga teman yang bisa membawa kita masuk surga, membawa kita menjadi lebih dekat dengan Allah, atau dalam bahasa saya itu asik dalam beribadah. Ya, semoga pemaparan saya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.